Serem banget perempuan ini datang ke pesta pernikahan yang ratusan tamu undangannya berkaki kambing. Ini kisah nyata bener-bener bikin gua merinding. Gua ceritain ke kalian aja merinding, apalagi kalian dengerin sampai habis. Gimana cerita lengkapnya? Gua ceritain sama kalian. Mumpung malam-malam juga gua harus cerita horor ke kalian. Jadi awalnya begini. Ada seorang perempuan, namanya Naura Altakaka. Dia ini pekerjaannya sebagai penyanyi pernikahan atau wedding singer lah. Orang yang suka nyanyi di acara pesta resepsi pernikahan. Suatu hari, Naura Altakaka ini ditelepon sama seorang perempuan tua yang nawarin dia buat kerja nyanyi di pesta pernikahan keluarganya. Naura akhirnya nanya, nyanyinya kapan, di mana, budgetnya berapa, dan lain sebagainya. Si perempuan tua ini siap membayar mahal Naura Altakaka dan grup bandnya, namun ada yang beda dari nyanyian ini. Jadi Naura ini akan nyanyi di pesta pernikahan yang dimulainya larut malam, sekitar pukul 10 sampai jam 11 malam. Karena memang di pikirannya Naura ini cuma duit, dan duit, akhirnya Naura Altakaka mengiyakan. Naura dan grupnya ya mengiyakan. Gas, yang penting duit. Berangkatlah Naura, kemudian di waktu dan tempat yang sudah ditentukan sama si perempuan tua yang nelpon tadi, Naura dan grupnya berangkat. Kemudian ketika sampai tiba di lokasi, ini sesuatu yang beda mulai kerasa. Jadi rumah atau venue dari acara pernikahan ini sangat gelap, usang seperti bangunan tua ya dari luar. Namun udah disambut nih sama si perempuan tua tadi. Wah, masuk, acara di dalam. Ketika masuk, ini memang sudah banyak ratusan tamu dan ada pengantinnya juga, sepasang pengantin. Anehnya, si pria ini, pengantinnya ini memakai pakaian yang datang dari zaman dulu. Jadi pakaiannya ini sudah tidak seperti zaman sekarang. Jadi seperti tahun 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Dan si perempuan, pengantin perempuan ini menggunakan pakaian serba hitam. Awalnya merinding, tapi karena memang tujuannya buat kerja, buat nyanyi aja di situ, akhirnya Naura dan grupnya gas gitu. Nah, ketika mereka nyanyi satu lagu, dua lagu, semuanya teriak, ayo nyanyi lagi, sorak-sorai, gembira segala macam. Dan Naura memutuskan untuk beristirahat. Di lantai 1, ternyata si keluarga ini tidak menyediakan tempat istirahat. Akhirnya Naura berinisiatif naik ke lantai 2 karena rumah ini ada lantai 2 dan lantai 3 segala macam. Dia naik ke lantai 2. Kebetulan di lantai 2 ini ada sebuah bilik kosong. Nah, bedanya Naura merasakan hal yang janggal. Jadi ketika di lantai 1 suasananya mewah, ramai, tapi di lantai 2 bener-bener sepi, gelap juga, lampu-lampu juga kurang di situ. Dan Naura masuk aja ke bilik ya. Akhirnya dia istirahat di situ dan ketiduran. Pada saat ketiduran, Naura mimpi yang sangat menyeramkan. Dia mimpi dikejar-kejar perempuan tua yang di awal nelpon dia buat nawarin kerja nyanyi di sini. Nah, ketika Naura bangun, dia ketakutan dan bangun. Nah, bangun ini lebih seremnya lagi. Pas Naura bangun, ada 2 orang misterius yang ngeliatin dia secara tajam, terpaku, merenung gitu ngeliatin Naura. Ngeliatin aja bengong. Wah, Naura ketakutan di sini dan akhirnya karena lelah segala macam, Naura akhirnya tidur lagi. Beberapa lama kemudian, Naura akhirnya terbangun buat ngerasa dia harus ngelanjutin penampilan dia dan turun ke bawah. Dan ketika turun ke bawah, Naura nyanyi lagi. Semua nyanyi bersorak-sorai, hahihi, ngobrol ratusan tamu undangannya tadi. Dan salah seorang personil grupnya namanya Sam, ini bilang ke Naura, kayaknya ini ada yang gak beres. Karena suasananya mencekam dan orang-orang ngobrolnya kayak kaku gitu loh ngobrolnya. Dan ketika Sam dan Naura melihat ke arah bawah, ternyata ratusan tamu undangannya kakinya bukan kaki manusia tapi kaki kambing. Wah, di sini mereka panik bukan main. Aduh, gua merinding lagi, Cuk. Di sini mereka paniknya bukan main dan mereka berbisik-bisik ya. Kita keluar aja tapi pelan-pelan, jangan sampai curiga dan kita harus menghormati. Jadi jangan sampai orang-orang di sini malah curiga ke kita tahu sesuatu dan akhirnya mereka kenapa-napa. Akhirnya mereka keluar satu persatu dan ketika nyampe luar ternyata sudah subuh. Dan ketika mereka melihat lagi ke belakang, itu bangunan bener-bener tua dan tidak ada penghuninya sama sekali. Naura dan grup bandnya langsung pulang, terbirit-birit dia, terengah-engah. Dan terdengar kabar Sam, salah seorang personil grup band Naura Altakaka, beberapa lama kemudian ini sakit dan akhirnya harus berpulang untuk selama-lamanya. Lebih menyeramkannya lagi ketika di pemakaman, Naura melihat salah seorang pelayat
yaitu nenek-nenek tua yang di awal nelpon nawarin Naura dan grup bandnya nyanyi di pesta pernikahan yang ratusan tamu undangannya berkaki kambing. Ini kisah nyata terjadi di negara Kuwait, bahkan Naura Alta Kakak sempat diundang di mana-mana buat nyeritain kejadian ini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah, kita diskusi.